Saat matahari terbenam dan dunia mulai tertidur, ada perkumpulan rahasia mamalia yang terbang di langit. Mereka adalah kelelawar, satu-satunya mamalia di bumi yang bisa terbang sungguhan dan terus-menerus. Mereka adalah makhluk misterius, sering disalahpahami dan ditakuti tanpa alasan. Tapi saya ingin menunjukkan keajaiban sebenarnya dari hewan-hewan ini. Mereka bukan monster menyeramkan dari cerita. Mereka adalah bagian yang brilian dan penting dari dunia alami kita. Dari kelelawar bumblebee terkecil, yang ukurannya sekecil jempolmu, sampai kelelawar rubah terbang mahkota emas raksasa dengan bentangan sayapnya yang luar biasa. Kelelawar adalah kelompok yang beragam dan menarik. Dengan lebih dari 1.400 jenis spesies yang ditemukan di seluruh planet kita. Kelelawar sudah terbang di langit malam bumi sejak lama sekali. Lebih dari 50 juta tahun loh. Nenek moyang kuno mereka adalah mamalia kecil mirip tikus yang mungkin memanjat pohon. Selama jutaan tahun evolusi, makhluk-makhluk ini mengembangkan salah satu adaptasi paling luar biasa di kerajaan hewan sayap. Tangan mereka berevolusi, dengan tulang jari-jari mereka menjadi sangat panjang dan ramping, dihubungkan oleh selaput kulit tipis tapi kuat yang disebut patagium. Karya evolusi ini memungkinkan mereka menaklukkan malam, mengisi ceruk yang sebagian besar ditinggalkan burung setelah matahari terbenam. Itu adalah langkah yang brilian, memberi mereka akses ke dunia makanan dengan persaingan yang lebih sedikit. Kamu bisa menemukan kelelawar hampir di mana saja di bumi, kecuali di daerah kutub yang paling ekstrem dan beberapa pulau yang sangat terpencil. Mereka sangat mudah beradaptasi dan telah membuat rumah di berbagai macam habitat. Banyak spesies, terutama di iklim yang lebih dingin, lebih suka lingkungan gua atau tambang tua yang stabil, gelap, dan tenang untuk bertengger dan berhibernasi selama musim dingin. Namun, yang lain sama senangnya tinggal di lubang-lubang pohon tua, hutan lebat, celah batu, atau bahkan bersembunyi di bawah jembatan dan di loteng bangunan tua. Kemampuan beradaptasi ini adalah kunci keberhasilan mereka, memungkinkan mereka berkembang dari kota-kota yang ramai hingga hutan hujan tropis yang paling terpencil. Kehidupan sosial kelelawar juga sangat menarik. Mereka bukan makhluk malam yang kesepian. Kebanyakan kelelawar hidup berkelompok yang disebut koloni, yang bisa terdiri dari beberapa individu hingga jutaan. Bergelantungan terbalik adalah posisi khas mereka, dan itu adalah trik hemat energi yang cerdas. Dengan bergelantungan, mereka berada dalam posisi sempurna untuk melepaskan diri dan langsung terbang, menghindari kebutuhan untuk meluncur dari tanah dengan kuat, dan menguras energi seperti burung. Ini juga menjaga mereka tetap aman dari predator darat saat mereka beristirahat di siang hari. Bersembunyi di tempat bertengger mereka yang gelap dan terpencil, menunggu senja untuk memulai tugas malam mereka. Saat kegelapan tiba, lonceng makan berbunyi untuk kelelawar. Tapi apa yang ada di menu tergantung sepenuhnya pada jenis kelelawar. Sebagian besar, sekitar 70% dari semua spesies adalah pemakan serangga. Mereka adalah pengendali hama terbaik di langit malam. Seekor kelelawar coklat kecil saja bisa melahap hingga 1.000 serangga seukuran nyamuk hanya dalam 1 jam. Mereka berpesta ngengat, kumbang, lalat kecil, dan serangga terbang lainnya yang sering dianggap hama oleh petani dan tukang kebun. Ini membuat mereka sekutu yang sangat berharga bagi pertanian, menyediakan layanan pengendalian hama alami dan gratis, yang membantu melindungi tanaman kita dan mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia, yang sangat bagus untuk lingkungan yang lebih luas. Kelelawar lain punya selera yang lebih manis. Mereka adalah kelelawar pemakan buah, atau frugivora, yang sebagian besar ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Mereka sangat penting untuk kesehatan hutan hujan. Kelelawar ini memakan berbagai macam buah seperti ara, mangga, dan jambu biji. Tidak seperti burung yang mungkin mematuk buah di dahan, kelelawar sering membawa buah itu ke tempat bertengger yang lebih aman untuk dimakan. Perilaku ini sangat penting, karena mereka menjatuhkan biji jauh dari pohon induk, membantu menyebarkan tanaman dan pohon baru di seluruh lanskap. Mereka pada dasarnya adalah tukang kebun malam di hutan, menanam benih untuk generasi pohon berikutnya. Tapi bagaimana mereka menemukan serangga kecil atau buah matang dalam kegelapan total? Mereka menggunakan kekuatan super biologis yang disebut ekolokasi. Ini seperti sistem sonar alami. Kelelawar menghasilkan serangkaian gelombang suara frekuensi tinggi dari mulut atau hidungnya,
yang terlalu tinggi untuk dideteksi telinga manusia. Gelombang suara ini bergerak keluar dan memantul dari objek di jalurnya. Ngengat, pohon, sepotong buah. Gema kemudian kembali ke telinga kelelawar yang besar dan sensitif. Ini adalah sistem yang sangat canggih yang bekerja dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, memungkinkan kelelawar membangun peta suara yang detail dari lingkungannya. Otak kelelawar memproses gema yang kembali ini dalam sepersekian detik, menafsirkan waktu yang dibutuhkan suara untuk kembali, dan perubahan halus dalam nada gema. Ini memberitahu kelelawar lokasi, ukuran, tekstur, dan bahkan arah gerakan suatu objek. Ngengat yang mengepakkan sayapnya akan menghasilkan gema yang berbeda dari daun yang diam. Ini memungkinkan kelelawar membedakan antara makanan lezat dan penghalang. Semuanya sambil terbang dengan kecepatan tinggi melalui malam yang gelap gulita. Kemampuan luar biasa ini adalah bukti kekuatan evolusi. Alat sensorik yang sempurna untuk pemburu nokturnal yang menjelajahi dunia tanpa cahaya. Sementara sepupu mereka yang pemakan serangga sibuk mengendalikan hama, kelompok kelelawar lain memainkan peran yang berbeda tetapi sama pentingnya, penyerbukan. Mereka adalah kelelawar pemakan nektar, yang memiliki lidah panjang dan moncong ramping, sangat cocok untuk mencapai jauh ke dalam bunga untuk minum nektar manis. Saat mereka bergerak dari bunga ke bunga, seperti lebah dan kupu-kupu di siang hari, tubuh berbulu mereka menjadi berdebu dengan serbuk sari. Mereka kemudian memindahkan serbuk sari ini ke bunga berikutnya yang mereka kunjungi, memfasilitasi penyerbukan. Tanpa penyerbuk nokturnal ini, kita tidak akan memiliki beberapa makanan favorit kita, termasuk pisang, mangga, dan tanaman agave, yang digunakan untuk membuat tequila. Peran kelelawar pemakan buah sebagai penyebar biji sangat penting untuk kesehatan dan regenerasi hutan, terutama di daerah tropis. Mereka bertanggung jawab menanam pohon baru yang tak terhitung jumlahnya setiap malam. Karena mereka sering terbang jarak jauh, mereka dapat membawa biji jauh dari pohon induk, yang sangat penting untuk keanekaragaman genetik dan membantu hutan pulih di daerah yang telah ditebang atau rusak. Banyak spesies tumbuhan perintis yang pertama tumbuh di daerah yang telah dibuka. Hampir seluruhnya bergantung pada kelelawar untuk penyebaran biji. Tanpa kelelawar, kemampuan ekosistem vital ini untuk menyembuhkan dan berkembang akan sangat terhambat, meninggalkan lanskap yang jauh kurang tangguh dan beragam. Jadi, kita punya kelelawar yang mengendalikan populasi serangga, kelelawar yang menyerbuki tanaman, dan kelelawar yang menyebarkan biji. Jelas mereka bukan cuma jago satu hal, mereka adalah kunci multitalenta bagi ekosistem mereka. Dengan melakukan 3 fungsi vital ini, mereka membantu menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Pengurangan hama serangga membantu melindungi tanaman dan mengurangi penyebaran penyakit. Penyerbukan bunga memastikan tanaman dapat bereproduksi. Penyebaran biji memastikan hutan dapat tumbuh dan berkembang. Kesehatan populasi kelelawar seringkali menjadi indikator langsung kesehatan lingkungan tempat mereka hidup. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa alam. Nilai ekonomi dari layanan ini sangat besar. Studi memperkirakan bahwa layanan pengendalian hama yang disediakan oleh kelelawar menghemat industri pertanian di Amerika Serikat miliaran dolar setiap tahun dalam pengurangan kerusakan tanaman dan biaya pestisida yang lebih rendah. Ini adalah contoh kuat bagaimana melindungi alam secara langsung menguntungkan umat manusia. Dengan hanya membiarkan kelelawar melakukan yang terbaik, kita menerima dorongan ekonomi dan ekologi yang besar. Kontribusi mereka adalah hadiah malam yang tenang bagi planet kita dan kesejahteraan kita sendiri. Sebuah layanan yang bekerja tanpa lelah di latar belakang saat kita tidur, menopang kesehatan dunia di sekitar kita. Meskipun penting, kelelawar tidak tak terkalahkan. Tentu saja mereka punya predator alami. Burung hantu dan elang mungkin menyambar mereka dari langit saat senja atau fajar. Di darat, ular, rakun, dan bahkan kucing peliharaan bisa menjadi ancaman, terutama bagi kelelawar muda atau yang terluka. Namun, tekanan alami ini adalah bagian dari ekosistem yang seimbang. Bahaya yang jauh lebih besar yang dihadapi kelelawar saat ini adalah yang disebabkan oleh manusia. Hilangnya habitat bisa dibilang ancaman terbesar. Saat kita menebang hutan untuk kayu dan membersihkan lahan untuk pertanian dan kota, kita menghancurkan tempat kelelawar bertengger, membesarkan anak-anaknya, dan mencari makan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit mematikan yang disebut sindrom hidung putih
telah menyebar di populasi kelelawar di Amerika Utara. Penyakit jamur ini menyerang kelelawar saat mereka berhibernasi, menyebabkan mereka lebih sering terbangun, menghabiskan cadangan lemak musim dingin mereka yang berharga, dan akhirnya mati kelaparan atau kedinginan. Ini telah membunuh jutaan kelelawar, memusnahkan seluruh koloni dan mendorong beberapa spesies ke ambang kepunahan. Ancaman lain termasuk turbin angin yang dapat membunuh kelelawar yang terbang terlalu dekat, dan penggunaan pestisida yang meluas yang meracuni pasokan makanan serangga mereka, atau secara langsung membahayakan kelelawar, menciptakan dunia yang tidak bersahabat bagi mereka. Bayangkan dunia tanpa kelelawar. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Populasi serangga akan meledak, menyebabkan kerusakan tanaman yang meluas, kebutuhan yang lebih besar akan pestisida kimia, dan potensi peningkatan penyakit yang ditularkan oleh serangga pada manusia. Di daerah tropis, regenerasi hutan hujan akan melambat secara dramatis, dan banyak tanaman, termasuk yang menyediakan makanan dan produk berharga bagi kita, akan gagal diserbuki. Jaring kehidupan yang rumit, yang dibantu kelelawar untuk tetap utuh, akan mulai terurai. Keheningan di langit malam akan menjadi tanda ekosistem yang sangat tidak sehat dan tidak seimbang, kerugian yang akan beriak ke bawah melalui rantai makanan. Kabar baiknya adalah belum terlambat untuk membantu. Kita semua bisa berperan dalam melindungi makhluk luar biasa ini. Mendukung upaya konservasi yang melindungi habitat alami seperti hutan dan gua sangat penting. Kita bisa mengurangi penggunaan pestisida di kebun kita, membuatnya lebih aman bagi kelelawar dan mangsa serangga mereka. Kamu bahkan bisa membangun atau membeli kotak kelelawar untuk menyediakan tempat bertengger buatan yang aman di halaman belakang rumahmu. Yang terpenting, kita bisa belajar tentang kelelawar dan berbagi pengetahuan kita, mengganti ketakutan dengan kekaguman dan pemahaman. Dengan menghargai peran vital penjaga malam yang diam ini, kita dapat memastikan mereka terus menghiasi langit kita untuk generasi yang akan datang.